Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, pada hari ini kita melakukan pemanenan cabai rawit. Nah, ini kita sudah mendapatkan sedikit nih kawan-kawan. Kita sudah melakukan pemetikan, buahnya sangat luar biasa, super-super semua. Ini kondisi tanaman cabai rawit yang kita panen. Jadi buahnya sangat lebat luar biasa. Nah, teknik untuk mendapatkan tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat seperti ini, itu tergantung sebenarnya dari perawatan. Jadi kalau perawatannya dilakukan secara maksimal atau dalam arti kata tepat guna dan tepat sasaran, maka akan mendapatkan tanaman yang sehat, subur, dan berbuah lebat. Nah, di mana untuk mendapatkan tanaman sehat, subur, dan berbuah lebat seperti ini? Kunci pertama yang kita lakukan adalah pada saat pemberian nutrisi. Jadi pemberian nutrisi ini sangat berpengaruh atau berperan penting dalam budidaya tanaman cabai. Khususnya di fase pembuahan seperti saat ini, nutrisi ini sangat dibutuhkan oleh tanaman lebih banyak atau lebih besar dibandingkan di fase vegetatif atau di fase pertumbuhan. Karena di fase pembuahan ini, jika nutrisi kita berikan tidak maksimal, maka tidak akan menghasilkan buah yang lebat, bahkan bisa mengalami namanya gugur bunga atau gugur buah. Itu yang biasa terjadi di lapangan. Tetapi, jika nutrisi yang kita gunakan cukup dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri, maka akan menghasilkan buah yang super-super dan tidak mengalami yang namanya rontok bunga ataupun rontok buah. Nah, ini kita melakukan pemetikan ini kawan-kawan. Jadi kita juga meminta bantuan kepada kawan-kawan juga, karena kita sendiri tidak bisa memetik untuk skala yang memang tidak terlalu banyak. Ini kurang lebih 2000 pohon ini kawan-kawan. Tetapi kalau cabai rawit itu pemetikannya cukup lama dibandingkan cabai CMK. Jadi masih cukup bagus tanamannya walaupun dalam kondisi cuaca yang sangat kering seperti ini. Nah, kunci yang saya katakan adalah pemberian nutrisi. Nah, khususnya di fase generatif atau fase pembuahan seperti ini, nutrisi yang kita berikan yaitu melalui sistem kocor. Nah, nutrisinya yang kita berikan adalah kalsium dicampur dengan boron. Itu sangat efektif sekali di fase pembuahan seperti ini. Dengan memberikan unsur kalsium dan boron, jadi buah cabai itu menjadi keras, kental, dan tahan penyakit. Khususnya di kalsium, itu sangat berperan penting bagi buah cabai itu sendiri. Jadi tidak akan mengalami namanya kerontokan ataupun gugur bunga. Sehingga tanaman yang kita tanam ini tumbuh secara maksimal. Nah, selain dari pemberian nutrisi kalsium dan boron, kita juga melakukan penyepraian dengan unsur kalium fosfat dan boron. Itu sangat penting sekali. Nah, ini kondisi tanahnya kawan-kawan sangat kering sekali. Jadi tidak ada air sama sekali. Tetapi buahnya masih cukup, boleh dikatakan cukup bagus seperti ini. Dan ini daun kuning-kuning seperti ini bukan disebabkan oleh karena jamur. Ini disebabkan oleh karena kekurangan air sebenarnya kawan-kawan. Karena di tempat kita ini untuk sekarang ini sudah tidak ada hujan kurang lebih 2,5 bulan. Jadi cukup lama seperti itu. Jadi walaupun demikian kita bisa tetap memanen kawan-kawan. Kita tetap bersyukur walaupun hasilnya tidak terlalu banyak. Nah, ini kondisi buahnya sangat super sekali. Besar-besar. Ini merupakan cabai OR cempluk ini kawan-kawan. Jadi buahnya agak pendek tetapi dia besar sekali seperti ini. Dan bobotnya juga lumayan berat kawan-kawan. Sebenarnya kalau masalah bobot, kalau kita bicara, itu tergantung dari seperti tadi saya sampaikan adalah pemberian nutrisi. Jadi kalau nutrisinya bagus, pasti bobotnya akan bagus juga. Seperti itu. Nah, makanya unsur melalui spray yang kita berikan
biasanya adalah kalinet. Itu yang kita lakukan kawan-kawan. Nah seperti ini merupakan kalsium yang kita gunakan, boronnya seperti ini, sehingga buahnya mantap seperti ini jadinya kawan-kawan. Jadi seperti tadi saya sampaikan, sangat penting sekali unsur kalsium dan boron itu di fase pembuahan seperti ini. Baik menanam cabai rawit maupun cabai merah keriting, kita selalu menggunakan pengocoran dengan kalsium dan boron dengan takaran 3 sendok makan untuk 20 liter air. Sedangkan spray kita menggunakan kalinet seperti ini, itu dosisnya kita berikan 3 tutup untuk takaran 14 liter air. Nah, mengapa kita berikan 3 tutup? Karena ini fase generatif, jadi lebih besar nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Ini buahnya super lebat seperti ini. Ini efek daripada kalsium dan boron dan juga efek pemberian melalui spray, yaitu unsur kalium fosfat dan boron yang sering kita gunakan adalah kalinet, sehingga buahnya tetap aman, tidak mengalami kerontokan. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Nah, inilah yang kita lakukan sebenarnya kawan-kawan di dalam perawatan tanaman cabai. Di fase vegetatif kita selalu menggunakan yang namanya pengocoran dengan asam amino dan fosfat cair. Itu yang kita lakukan dan disesuaikan dengan kondisi tanaman itu sendiri. Jika sudah subur, maka kita menghentikan menggunakan asam amino dan fosfat. Dan kita kalau masalah pemberian daripada kalsium dan boron, kita terus memberikannya, yaitu seminggu sekali. Begitu juga penyepraian dengan unsur kalium fosfat dan boron. Nah, semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.